Pada sore hari ini ada 4 agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah informasi perusahaan, ada 3 item di situ. Yang kedua adalah kinerja perusahaan, yang kedua kinerja perusahaan, yang ketiga prospek industri dan upaya manajemen. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Yang pertama adalah informasi perusahaan. Kami akan sampaikan bahwa perusahaan kami ini didirikan pada tanggal 7 Februari tahun 98 dan melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2013 dan right issue atau penawaran umum terbatas 1 atau PUT 1 di tahun 2014. Berikutnya di tahun 2022, Perseroan melakukan penawaran umum terbatas 2 atau PUT 2 yang dinyatakan efektif pada tanggal 15 Februari 2022. Mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi, untuk Dewan Direksi masih tetap sama dengan tahun lalu, namun untuk Dewan Komisaris terdapat perubahan di mana Bapak Leong Sengkiat telah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 5 April 2024 dan tidak ada pengganti untuk Komisaris Perseroan yang sebelumnya dijabat oleh beliau. Yang kedua adalah mengenai segmen usaha. Mengenai segmen usaha, kami ada 2 segmen usaha. Yang pertama adalah segmen usaha penyewaan kapal penunjang lepas pantai yang dibutuhkan dalam industri pengeboran minyak dan gas bumi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini kami memiliki 3 unit kapal AHTS atau Anchor Head Supply dan 1 unit kapal AHT atau Anchor Handling Tug. Dan tidak menutup kemungkinan mengingat perkembangan perusahaan, kami akan menambah kapal penunjang lepas pantai seiring dengan perkembangan perseroan. Dan yang kedua adalah segmen usaha penyewaan kapal self-propelled atau SPB dengan berat 5.024 gross tonnage yang digunakan untuk pengangkutan batu bara. Saat ini Perseroan juga sedang melakukan pembangunan 1 unit kapal SPB yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2024. Yang ketiga adalah mengenai kinerja perusahaan. Sebagai gambaran dari laba rugi perusahaan, pada tahun 2023 telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Perseroan berhasil membukukan laba sebesar 4 juta US dollar atau naik 484% dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan laba bersih dapat dicapai seiring dengan membaiknya minyak dunia. Meningkatnya utilisasi segmen kapal penunjang lepas pantai dan adanya kenaikan tarif sewa kapal. Dan juga ditunjang oleh tingkat utilisasi kapal penunjang lepas pantai di tahun 2023 meningkat dari sebesar 75,6% pada tahun 2022 menjadi sebesar 87,1% di tahun 2023.
Kalau kita melihat kinerja perusahaan dari laporan polisi keuangan, dari sisi liabilitas perusahaan mengalami penurunan dikarenakan perseroan telah membayar pokok pinjaman kepada pihak berrelasi atas pembelian kapal perseroan. Saat ini perseroan telah melunasi seluruh pokok pinjaman yang selama ini kami terbebani, sehingga di ekuitas tahun 2023 juga meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan perseroan di tahun 2023. Dan untuk menunjang usaha, perusahaan juga telah menandatangani perjanjian pembelian atau pembuatan satu unit kapal jenis SPB, Seleb Keparbat, dengan kapasitas 12.000 DWT dengan PT Marco Polo Shipyard di Batam. Adapun harga yang telah disepakati adalah sebesar 6,5 juta US dollar, dan hingga akhir Desember 2023 perseroan telah membayar sebesar 60% atau sebesar 3,9 juta US dollar. Mengenai prospek industri dan upaya manajemen. Untuk prospek industri di tahun 2024, khusus divisi kapal penunjang lepas pantai atau offshore, mempunyai respon positif di mana pertumbuhan pasokan minyak global masih rendah dibandingkan dengan permintaan minyak global. Selain itu, perseroan juga memiliki prospek dalam proyek-proyek wind farm. Untuk untuk kapal pengangkutan batu bara yang selama ini kita memiliki satu dan akan dibangun satu lagi, sehingga ada 2 SPB, itu permintaan kapal masih cukup tinggi. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI optimis bahwa kebutuhan dan penggunaan batubara meningkat. Beberapa perusahaan dikabarkan akan meningkatkan kapasitas produksinya di tahun 2024. Sehingga dalam hal ini peluang perseroan di pasar domestik masih baik. Dan perseroan akan melakukan penambahan armada kapal CB untuk menangkap peluang-peluang tersebut. Di tahun ini, manajemen juga upaya-upaya. Yang pertama adalah melakukan modernisasi dan armada atau ekspansi armada. Kami akan terus melakukan investasi dalam peningkatan dan perluasan armada untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dan standar industri yang terus berkembang. Yang kedua, kami akan melakukan diversifikasi pasar, yaitu dengan menjajaki peluang untuk mendiversifikasi kapal sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan keadaan geografis, memperluas operasinya ke pasar-pasar baru seperti energi angin lepas pantai, konstruksi kelautan, dan penambangan laut dalam, di mana permintaan akan layanan kapal diperkirakan akan meningkat. Yang ketiga, kami juga fokus kepada operasi berkelanjutan, yaitu mengutamakan kelestarian lingkungan dan patuh terhadap peraturan yang mengatur emisi kapal, pengelolaan limbah, dan konservasi ekologi, berinvestasi
dalam teknologi ramah lingkungan seperti hybrid propulsion system, sistem pembersihan gas buang, exhaust gas cleaning system, dan sistem pengolahan air balas atau balas water treatment system untuk meminimalkan dampak lingkungan dari armada. Yang keempat, manajemen melakukan upaya melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan dengan mengembangkan tenaga kerja terampil dan kompeten yang mampu mengoperasikan dan memelihara armada secara efisien dan aman. Berinvestasi dalam program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi awak kapal dan karyawan. Yang kelima, melakukan digitalisasi dan otomasi, yaitu dengan menggunakan teknologi digitalisasi dan teknologi otomasi, teknologi otomatis untuk mengoptimalkan operasi kapal, menyederhanakan proses, dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Menerapkan sistem pemeliharaan prediktif untuk memperkirakan dan merencanakan jadwal pemeliharaan, peralatan operasional, alat pemantauan, dan analisis data untuk meningkatkan kinerja armada. Dan juga mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan biaya operasional dan lain sebagainya. Yang keenam adalah melakukan upaya hubungan pelanggan. Dalam hal ini, kami akan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan membina kemitraan baru dengan memberikan kualitas layanan yang unggul, dapat diandalkan, dan tanggap. Berikutnya yang ketujuh, manajemen risiko dan ketahanan. Itu yang akan kami lakukan untuk tahun ini. Dengan menerapkan praktek manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko dan ketidakpastian yang mungkin berdampak kepada operasi armada. Membuat perencanaan dan strategi kelangsungan usaha untuk merespon keadaan, fluktuasi pasar, dan peristiwa mengganggu lainnya secara efektif. Menjaga keuangan perseroan dengan meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan biaya, dan mengelola investasi dan utang secara hati-hati. Dengan menerapkan strategi jangka panjang ini, perseroan eh, dapat bertumbuh secara berkelanjutan, bersaing, dan sukses dalam industri maritim. Eh, Menurut saya demikian materi public expose pada hari ini. Dan berikutnya adalah sesi tanya jawab, nanti akan dipimpin oleh Bu Endang selaku MC. Dan dalam hal ini eh, yang hadir dalam acara ini dari pihak kami ada Bu Lili selaku Direktur Keuangan dan juga Bu Santi selaku Manajer Accounting dan Corporate Secretary. Silakan Bu Endang. Baik, terima kasih Pak Naim untuk paparan public expose hari ini. Dengan ini kami memberi kesempatan pada para hadirin untuk mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Nanti kami tunggu. Terima kasih.
Oke, pertanyaan dari Bari ya. Oke, laba BBRM naiknya cukup besar. Itu karena kita punya charter rates lagi naik untuk OSP. Jadi dulu 1 horsepower kita cuma mungkin dapatnya $1 atau 80 sen. Sekarang bisa sampai $1.20. So ini yang onsetnya yang naik kita. So capex tahun ini kita ada beli 1 kapal SPB yang lagi dibangun. Jadi mungkin akhir bulan ini, akhir tahun ini bisa Juli ini bisa selesai. Nanti ada penempatannya mungkin di akhir third quarter or fourth quarter this year. Yang capex yang lain lagi mungkin di OSB kita lagi pelajarin. Jadi lagi ada berapa OSB yang kita mau lagi doing the we are doing all the looking out for vessels OSV right now, some in China and some in Indonesia. So we are actually going to invest in OSV. Tapi this, as OSV, you know, is a huge investment. So we need some bank support as well. So we are doing both. So if we come across any OSV that is available, we are considering to buy for the current market right now. And Indonesia, as I know, oil and gas are going, there's a lot of projects coming up third quarter next year. So we are actually preparing for that as well. Itu yang masih yang Bali itu ya, Bu ya? Yes, yes. Oke, selisih rate untuk selisih proyek wind farm dengan proyek offshore dulu selisihnya agak there's a huge gap, but now we see that because oil and gas project is going up, the rates are all going up, so actually selisihnya nggak gitu banyak untuk sekarang because charter rate has gone up. Kapal dan apa ada info kontrak yang sudah diamankan? Iya, kontrak kita yang OSV ini kita sudah punya kontrak sampai tahun yang di Indonesia kita ada 2 kapal jalan di Indonesia, ada sampai tahun ke depan, tahun ini udah full gitu. And there are people asking for more vessels, but some of them we cannot support because we don't have enough. Ini ada pertanyaan Bu Lili dari Pak Sukris Priyatmo dari International Media. Sudah dijelaskan lebih rinci mengenai penambahan kapal di tahun 2024 sebagai langkah upaya peluang bisnis di tahun 2024. Jadi secara sekilas untuk menangkap peluang khususnya di batubara, saat ini kami sedang membangun kapal SPB yang diperkirakan di bulan Juli Agustus sudah bisa dioperasikan dengan kapasitas 12.000 ton. Dan bahwa pendapatan besar selama ini kami itu didominasi oleh sektor penyewaan kapal offshore. Sehingga dengan perkembangan minyak dunia selama ini positif, maka kami juga akan melakukan penambahan secara bertahap untuk kapal jenis offshore khususnya di AHTS. Mungkin Willy bisa nambahin? Cukup Pak Sukris Priyatmo, ada yang ditanyakan lagi? Atau Willy mau nambahkan?
lanjut lagi yang untuk CapEx. Kita lagi survei berapa kapal sekarang yang untuk kalau bisa jadi mungkin tahun depan. Soalnya lagi building halfway some of the vessels that we are surveying. Dan ada pertanyaan yang SPB ini ada delay-nya. Yes, there's a delay, but it's from the shipyard. Jadi kita lagi cari, we are actually talking to the shipyard, and the delivery will be in somewhere July, August. At the moment, there's another question saying lately in ONG industry as well as OSB, there have been many companies either merger or acquiring rival. Right now we don't have plan, but we have plans to work hand in hand with other companies to own more vessels if there's a possibility on that. Another question from Firmasyar about kondisi cash flow PPRM. You can see our cash flow is very healthy, and we have right now we have paid out loans to Marco Polo as well for the vessels previously owned, and then for new vessels, as investment for OSV are quite huge, so we need some loan from the bank as well. So we have worked with some banks to actually, if we have any vessels that we want to acquire, we may have to get bank loans. Pertanyaan, apakah ada potensi Baik, pada para hadirin, sekiranya semua pertanyaan sudah kami jawab, apakah masih ada yang belum kami jawab atau terlewat? Excuse me, boleh saya tanya lewat doc langsung, bicara langsung? Ya, ya silakan. Oke. Barusan kan ada pertanyaan soal financing lewat bank. Tetapi setahu saya untuk industri ini, financing lewat bank, bank masih belum begitu confident dengan adanya posisi tahun 2015, di mana banyak company yang tidak bisa membayar kembali untuk financing tersebut. Jadi, apakah jika mau ada plan untuk acquire new vessel atau plan untuk memproduce new vessel, apakah bank sudah siap untuk menyupport pembelian vessel baru? Ke-1. Kedua, sekarang setahu saya kan harganya vessel juga sudah naik cukup tinggi ya. The cost to produce a new vessel is very high. Secondly, it is I think mostly about the engine, yang dimana orang mulai meragukan apakah boleh pakai petrol seperti yang vessel-vessel yang dahulu, apakah sudah ganti ke hybrid, gas, apa fully electric. Jadi untuk ini kan juga the bank will be more careful in giving the financing depending on the purchase of the vessel, because the vessel
what is purchased is normally about, I think, about 5 years pay period, apa 7 years pay period. Jadi pertanyaan saya adalah, looking at this opportunity, what are the plans for BBR actually to take advantage of current bull market? Yes, the bank, as I explained, because now, Indonesia recently, I think there's a lot of positivity in marine industry that a lot of banks are looking at it. So I've talked to them, yes, they are still not ready for OSB, but they know the market is coming up. So actually they are slowly changing their mind, and then we are trying to, because there's a lot of tenders coming out and projects, so they are actually slowly looking into that sector as well. And the other, as you say about the building cost, yes, it's the same, is still expensive. So we actually look at the cash flow, how much charter rates we can get, and what the returns it is. So we are not looking for all the to start building a new. We are looking at building a new one, but the building, because those are the vessels that was left in 2015 that was not built before, and now they're offering us a good price. So we are looking at those kind of vessels rather than built from scratch and everything. And there are some people who has already have the hull that was built previously. So then now they are completing with the equipment that they have purchased before. So these are the better ones that is available in the market. Okay. Sorry, my next question. How many vessels are you looking at that was actually planning to be built in 2015 and that have not been completed? Okay, there is one vessel that is in Marco Polo shipyard that was built the hull, which we want to continue finish up that may be one of the options that we have. And also we are looking into another one. So maybe it depends on what is the value of the vessels and the bank financings and how much we can get. So probably 1 or 2. We'll work it slowly, because either we buy a second hand when it comes, when there's a good buy, we'll look into that as well. Sorry, a follow-up question. So most of it that you're looking at is AHTS or PSV? Yeah, AHTS. Mostly it's AHTS. Thank you. Thank you for the update. Thank you. As I said, there's also another way of expanding the company, is joining with another company to own some of the vessels as well, which we are still talking on it. Baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Okay. Sorry, satu lagi question ya. If there is plan to, sorry, that you said that one of your competitor, sorry, not competitor, you did not mention competitor. You said that one of your, sorry, can I talk or is someone else talk? Ya, sorry. Oke. Bisa dilanjutkan, Pak. Bisa lanjut, iya. Barusan kan ada bicara soal jika bisa join dengan perusahaan lain atau bagaimana. Itu untuk perusahaan lain ada beberapa kapal. How many vessels do they actually own and which country are they in? This is just preliminary. I mean, we have other options as well that we are talking to. There's a few companies that we can in for Indonesia market. So yeah, because people who are more familiar with Indonesian market as well. I mean, I can't reveal the company, but it's just that there are a few companies that we are talking to. Yeah. Okay. No, given that your cash position is quite strong and looking at the other companies of your rival, I do believe that BBR have the potential to acquire or even to join with many hands. So actually the ball is more over in BBR hands than in other of the competitors' hand. That's what, So yeah. thank you for the update. And one more, so basically, thank you for the update that you actually
have plans to make this into a fruitful business for the future, and that you actually are looking into benefiting from the current market condition after the several years of dry days. Okay, thank you, and I'm done with my questions. Thank you so much. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke, satu lagi ada pertanyaan ya. Soal menyelesaikan program restrukturisasi utang bank. Nilai hutangnya berapa? Ya, yang untuk program restrukturisasi itu kita saat ini sudah tidak ada restrukturisasi hutang bank. Nah, restrukturisasi hutang bank itu kita pernah ada di tahun terakhir 2020 di situ sih. Jadi saat ini kita sudah tidak ada hutang bank dan tidak melakukan restrukturisasi hutang bank. Oke. Baik, terima kasih Bu Santi untuk jawabannya. Next, pertanyaan selanjutnya. Ini kan ada pertanyaan ya dari Setiansyah mengenai potensi perusahaan untuk melakukan kuasi reorganisasi untuk kedepannya. Jadi saat ini kita belum merencanakan untuk melakukan kuasi reorganisasi karena kita masih merencanakan untuk mengembangkan perusahaan, jadi menambah kapal. Jadi kita masih butuh dana untuk menambah kapal, memperbesar perusahaan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Santi. Lalu pertanyaan dari Pak Iqbal ya. Sejauh ini, kalau tidak salah ada belasan pelanggan yang bekerja sama dengan perseroan. Apakah ada target ingin menggait pelanggan baru pada tahun 2024? Seperti apa? Tadi ada suaranya. Ya, untuk klien yang itu penambahan, yes, for new clients, we have worked a lot in a lot of countries right now. So like in Malaysia and so on and off, we will have new clients coming up for OSV vessels as well. So there are a lot of vessels now in Thailand, in Vietnam, in Malaysia, especially. Yeah, right now the market is there. So we are working closely with all this other than Indonesia market itself. Baik, terima kasih Bu Lili. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika sudah, Bu Endang, tadi ada yang ya Pak. 5 poin udah dijawab belum ya? Yang ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Yang berapa 5 selisih poin rates tadi untuk proyek sudah ya? udah dijawab. Pak Setiansyah ya, Pak Setiansyah, apakah ada yang terlewat Pak dari 5 poin tadi?
Kalau ada yang terlewat, mungkin bisa langsung disampaikan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sorry, one follow-up question. Apakah harga charter rate di Indonesia sudah mulai meningkat? Karena yang terakhir saya dengar adalah di luar negeri sudah jauh lebih tinggi daripada di Indonesia, sedangkan di Indonesia masih karena proses tender, jadi masih butuh waktu cukup lebih lama daripada di luar negeri. Yang terakhir kita dapat itu tender yang untuk for the fourth quarter is actually the rates has gone up. It's competitive to the overseas market. And I think the charter is like a year kind, so it's a bit longer right now compared to last time. Baik. So overall, basically, you get for the OSV sector now, even in Indonesia, you can get a longer time period for the charter, and the charter rate have as well risen. Yes, the And charter rate has increased. Yes, but only is this starting from end of third quarter this year. okay? Is this only with Pertamina or sorry? Is this only with other clients or with Pertamina as well? I think a few clients, because I think there's a shortage of vessels in Indonesia. So I think they have to increase the rate. Okay, so the tender is no more getting rejected immediately when the rates are already higher. As to what I know, the tender used to get rejected, right? So this is not happening anymore, yeah? No, so we have tender that is coming. I mean, like in September, we are actually participating that September. I think more likely that will, yeah. So and there are also tenders for next year project as well. I'm also surprised by Indonesian rate. It has gone up quite a bit. Yeah, that's nice. So that means that in case if BBR plans to acquire any of their smaller rivals, or maybe those who are in financing difficulty, so that means even operating in Indonesia will be a benefit for the company. Reason being, I think that most of the vessels here have not been maintained very well for international market, as to what I know, and they have mostly been like either lying on dock or some issues on the other have happened. Means like they could not maintain the vessels that well. Yeah, we are also checking out on those vessels because I've checked with people who does restructuring and then whether those vessels are available for sale. I think some of the restructuring has already done and then new investors have come in. So they are talking to the investors whether they would want to sell these vessels or not. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili. Apakah sekiranya semua pertanyaan sudah kami jawab? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Kemudian ada satu lagi dari Pak Iqbal gitu kan, yang terakhir. Pak Iqbal, iya ini udah dijawab tadi Pak sama Bu Sudah Lili. ya. Iya. Si Pak Mun, sekarang kalau ketemu aja gitu. Pak Mun. Ya Oke. senang banget gitu. Gimana? Baik, Saya apa? sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dia baru tahu. Demikianlah acara Public Expose PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama hadirin sekalian. Selamat sore untuk semuanya.